Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Pada kesempatan video kali ini, sesuai di judul ya teman-teman, gue akan memberikan informasi motor-motor dari pabrikan Garputala yang akan dirilis di tahun 2024. Jadi di sini ada beberapa kandidat, mulai dari motor bebek, motor listrik, motor matic, sampai ke motor sport. Jadi untuk kandidat-kandidat ini informasinya itu berasal dari analisis gue sendiri teman-teman. Terus ada juga yang bocoran dari pabrikan, dan ada juga yang informasinya ini dari blogger atau vlogger ya teman-teman. Jadi akan gue rangkum jadi satu di sini. So, tunggu apa lagi? Skuy, kita tonton videonya. Prediksi motor Yamaha yang akan dirilis di tahun 2024 yang pertama adalah New Yamaha Lexi 125 teman-teman. Kenapa New Yamaha Lexi? Karena kalau kita lihat dari blogger atau vlogger yaitu Mas Iwan Banaran ya teman-teman, Mas Iwan Banaran itu mendapatkan spy suit dari New Yamaha Lexi. Jadi kalau dilihat dari desainnya, memang konsep desainnya masih sama dengan Lexi yang sekarang, tapi ada perbedaan di lekukan-lekukan bodinya dan juga bagian lampu depan, windshield, dan lampu belakang ya teman-teman. Selain itu, lebih diperkuat lagi dengan adanya informasi dari Mas Taufik teman-teman, Mas Taufik TMC Blog ya. Jadi Mas Taufik juga waktu itu pada artikelnya ya menginformasikan bahwa kode New Yamaha Lexi ini sudah muncul dengan kode Yamaha BPN. Jadi kode tersebut sudah terdaftar di situs Samsat DKI. Nah, kalau dilihat dari data NJKB-nya, si New Lexi 2024 ini akan memiliki 3 varian dan kemungkinan masih sama dengan yang hadir sekarang ya teman-teman. Ada yang tipe standar, tipe S, dan tipe ABS. Jadi itulah prediksi pertama motor yang akan dirilis Yamaha di tahun 2024, yaitu New Yamaha Lexi. Prediksi selanjutnya motor yang akan dirilis oleh Yamaha di tahun 2024 adalah New NMAX. Kenapa New NMAX? Karena New NMAX ini juga sering dibahas oleh blogger ya teman-teman. Dan ada bocoran juga yaitu berupa spy suit. Tapi walaupun spacesuitnya ini belum bisa dijelaskan ya apakah ini New NMAX atau bukan. Dan secara life cycle biasanya produk Yamaha itu berkisar antara 3 sampai 5 tahun akan mendapatkan pembaruan, entah itu facelift ataupun berubah mayor ya teman-teman, atau ada perubahan total gitu. Dengan adanya spacesuit, New Yamaha NMAX sedang dites di jalanan. Nah, dari hal tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa artinya akan ada perubahan dari sektor mesin ataupun komponen-komponen lain ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau emang nggak ada perubahan, kenapa harus di test ride gitu loh. Jadi banyak juga yang menyimpulkan kalau wah mesinnya bakalan di-upgrade nih jadi 160 cc kan, supaya bisa bersaing dengan si PCX 160. Tapi ada juga yang bilang ada perubahan dari sektor kaki-kaki, makanya perlu test ride dan segala macam ya teman-teman. Selanjutnya, prediksi yang ketiga adalah motor listrik. Kenapa motor listrik sih? Padahal motor listrik itu kayak kurang gitu ya teman-teman. Tapi ya mau nggak mau harus ada gitu loh teman-teman. Apalagi karena semua produsen otomotif di Indonesia ya khususnya dituntut untuk bisa secara perlahan melakukan transisi dari motor bensin konvensional ke produk bebas polusi di masa depan. Jadi ini rasanya sangat masuk akal kalau Yamaha juga akan memasukkan motor listriknya ke Indonesia. Karena kalau kita lihat ke pabrik sebelah,
itu sudah duluan ya teman-teman. Dan sepertinya Yamaha juga mau nggak mau harus memiliki komitmen akan hal tersebut ya teman-teman. Tapi pertanyaannya, motor listrik apa nih? Kalau kemungkinan ya teman-teman, kalau kita lihat dari yang sepadan dengan yang sebelah yang baru rilis ini adalah Yamaha Neos teman-teman, yang sebelumnya rilis di Vietnam. Tapi apakah mungkin Yamaha Indonesia akan merilis Yamaha Neos ini? Karena secara desain juga cakep teman-teman, nggak kayak yang sebelah ya. Gue lebih suka Yamaha Neos ini, desainnya kayak lebih kayak Matic pada umumnya aja gitu loh. Kalau yang di sebelah kan kayak sepeda listrik, lebih kayak ke desain sepeda listrik, soalnya kecilan ya. Prediksi selanjutnya yang keempat, kalau gue sih ke motor bebek ya teman-teman, motor bebek sport, yaitu New Yamaha MX King. Karena motor ini juga termasuk udah ke range life cycle gitu ya. Kan motor ini dirilis terakhir, generasi yang terakhir itu di tahun 2019, artinya sudah genap 4 tahun teman-teman. Tapi belum ada pembaruan sama sekali, jadi kemungkinan ini juga ada update ya. Karena 2 tahun terakhir motor ini di negara tetangga itu udah hadir duluan generasi paling barunya, dan beda banget sama yang ada di Indonesia ya. Jadi kalau di Vietnam itu ada Exciter 155, terus di Malaysia ada Y16ZR, dan di Filipina ada Sniper 155. Walaupun memang tidak ada bocoran atau indikasi sama sekali mengenai motor bebek sport ini datang ke Indonesia, tapi ya kita berharap aja ya teman-teman, semoga motor ini masuk. Karena untuk motor bebek ini sendiri di Indonesia pasarnya itu kurang banget. Sekarang lebih ke Matic soalnya. Jadi ya semoga aja Yamaha mendatangkan si New Yamaha MX King 155-nya ya teman-teman. Gue juga berharap banget sih, soalnya gue senang banget dengan desain yang versi terakhir ini. Prediksi selanjutnya yang kelima adalah motor bebek trail. Waduh, motor bebek tapi trail. Nah, ini yang keren teman-teman. Jadi, motor bebek trail ini sudah rilis duluan di Thailand dan Vietnam ya. Jadi, Yamaha sepertinya juga bisa menghadirkan si Yamaha PG1 ini teman-teman. Kenapa? Karena basis dari motor bebek Yamaha PG1 ini adalah pakai Yamaha Vega Force. Jadinya gua rasa Yamaha Indonesia juga bisa bikin ya teman-teman. Karena banyak juga produsen-produsen di Indonesia, khususnya yang tinggal di daerah pegunungan atau dataran tinggi, sangat berharap si Yamaha PG1 ini dirilis oleh Yamaha Indonesia. Karena secara fungsi ini sangat membantu banget ya teman-teman. Ditambah lagi harganya lebih miring banget teman-teman. Karena kalau kita bandingkan dengan yang ada di sebelah itu harganya sampai 80 juta. Mahal sekali. Paling kalau Yamaha PG1 ini di angka 20 jutaan teman-teman. Kan jauh banget kan range harganya. Jadi gua rasa motor ini bisa jadi salah satu kandidat motor terbaru di tahun 2024 dari Yamaha. Nah, terakhir untuk prediksi yang ke-6 ya teman-teman, motor yang akan dirilis di tahun 2024 oleh Yamaha adalah New Yamaha R25. Karena New Yamaha R25 juga masuk life cycle yang gue jelaskan di awal tadi ya teman-teman. Karena untuk generasi terakhir dari Yamaha R25 ini pada tahun 2018. Jadi di tahun 2024 ini genap 4 tahun ya teman-teman. Walaupun ini posisinya sama seperti si MX King tadi. Tidak ada indikasi apapun atau tidak ada bocoran apapun ya teman-teman. Cuman dari life cycle-nya aja. Dan untuk Yamaha R25 juga sebenarnya agak kurang ya teman-teman untuk yang terbarunya ya. Kalau yang generasi sebelumnya malah laku banget, tapi yang terbarunya ini malah berkurang karena desainnya malahan jadi nggak sporty. Apalagi di bagian tengah ke belakangnya itu tidak ada perubahan sama sekali ya untuk generasi yang terakhir ini. Jadi gua rasa di tahun 2024 Yamaha R25 ini akan mendapatkan perubahan total harusnya ya. Jangan bagian depannya nggak berubah tapi belakangnya doang yang nggak dirubah. Itu sama aja kayak kebalikan yang sebelumnya gitu ya teman-teman.
seharusnya desainnya dimiripin ya dengan R series lainnya, karena seperti yang kita ketahui R25 ini dianaktirikan teman-teman. Yang lainnya itu dibuat mirip dengan sang kakak R1 ya, si R15, R125, R7 itu dibikin hampir mirip. Tapi sedangkan untuk R25 ini desainnya beda jauh sendiri, nggak ada jiwa-jiwa R seriesnya gitu loh. Soalnya matanya lebih melotot sendiri teman-teman, lampu utamanya. Oke, jadi itulah ke-6 motor yang akan dirilis oleh Yamaha di tahun 2024. Itu kandidatnya ya teman-teman, dan masih berupa prediksi. Jadi bisa tembus, bisa tidak. Jadi kita tampung dulu aja sementara informasinya. Kalau menurut kalian gimana nih? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Siapa tahu teman-teman ada yang dapat bocoran juga. Motor ini nih bang, mau rilis di tahun 2024 gitu kan. Gak apa-apa, diinfoin aja teman-teman, hehe. Oke, gua rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gua sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe sama nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate-nya. Oh iya, follow juga dong Instagramnya di @yunoroproject. Karena sebelum gue upload ke YouTube pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di Instagramnya. So di Instagramnya bakalan lebih up to date. Oke, gue rasa itu aja dulu. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan riding gear selanjutnya. Thank you semuanya.